Halo, Assalamualaikum Sobat Message. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga puasanya lancar ya. Dan tidak kita sadari masih dikasih umur panjang untuk ketemu lagi di bulan suci Ramadan. Kali ini di tahun 2024. Dan seperti biasa, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tidak hanya berhubungan dengan kekuatan fisik saja ketika kita harus berpuasa di bulan Ramadan, tapi ternyata keuangan yang kadang-kadang membuat kita berpikir, wah bisa lebih hemat nih. Ternyata enggak, kalau kita nggak tahu tentang cara mengaturnya. Nah, hari ini dalam podcast message kali ini kita sudah kehadiran dua narasumber tamu kita. Dan ini sejatinya berhubungan dengan sebuah program yang dilangsungkan khusus untuk mengedukasi Anda, yaitu program yang bertajuk Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2024 atau Gerak 2024. Yuk, saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama harus dari yang senior dulu. Nih, sisi sebelah kanan saya sudah ada saya manggilnya apa deh? Enaknya Mas Teguh aja ya. Assalamualaikum Mas Teguh. Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman dulu kita. Nggak pernah ketemu fisik loh kita. Ini kenapa harus disebut senior duluan ya? Ya, Padahal belum tentu loh ya usia. Wajah emang saya harus lebih tua kelihatannya ya, By tapi looks-nya itu beda Mas Teguh. Terima kasih Mas Teguh waktunya. Ya. Dan tidak ketinggalan sudah hadir sini. Ini yang maco sendiri nih. Begitu saya ngeliat beliau, wah boleh nih kayaknya hidup sehat banget nih. Mudah-mudahan kuat puasanya ya. Amin. Ada Kang Krisna. Assalamualaikum Kang Krisna. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih puasa? Alhamdulillah. Salaman dulu deh kalau gitu. Ya. Ototnya loh. Oke, kita akan bahas tentang hal yang berhubungan dengan Ramadan, banyak pengeluaran. Nah, tapi ternyata harus berpikir juga untuk membuka sebuah peluang usaha. Nah, agar kita bisa berhari raya. Sedikit dong tentang tema kita. Gimana, Mas Teguh, komentarnya? hari raya mah nggak bergantung sama materi bener nggak? Hari raya bergantung sama kesucian jiwa. Nah, ini agak salah persepsi sedikit nih. Jadi ngomongin tentang hari raya, kenapa sih harus dikaitkan sama uang? Kenapa sih harus dikaitkan sama makan-makan besar? Kenapa sih harus dikaitkan dengan apa ya, kemewahan atau bahkan mungkin pamer dan sebagainya gitu kan? Yang itu saya kira yang namanya Lebaran tuh lebih ke perasaan di hati kita setelah berpuasa 30 hari atau 29 hari yang kemudian kita kembali suci, itu Lebaran. Oke, Kang Tisa gimana tentang judulnya? Minta komentar sedikit sebelum kita gali lebih jauh tentang bahasan kali ini. Menurut saya Ramadan bulan yang penuh keberkahan, yang kemuliaan, yang insya Allah kita fokus untuk bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita. Itu mungkin yang saya top of mind saya ketika dengar kata Ramadan itu sih, Mas. Tapi setuju nggak kalau Ramadan itu banyak pengeluaran, Kang? Pastinya ya, karena ternyata seiring berjalannya waktu kita sering ngelihat ya bahwa ketika kita berpuasa di tengah hari, tapi ketika kita berbuka ternyata makanan kita jauh melimpah dibanding hari-hari biasa. Karena biasanya misalnya kita lihat di beberapa sudut di Jakarta banyak sekali food court yang menjual makanan-makanan kecil, dan itu ternyata banyak sekali yang memborong gitu. Sehingga akhirnya terlihat bahwa ternyata ketika puasa kapasitas makanannya malah lebih banyak dibanding hari-hari biasa. Budgetingnya juga luar biasa. Betul, ya Kang Tisa ya. gitu Mas. Setuju nggak Pak Teguh? Harusnya enggak. Kontra, harusnya enggak. Apa penyebabnya? Faktanya saya sendiri juga begitu, Pak Teguh. Iya, karena kebanyakan fokus sama sahur dan bukanya, Betul, terutama di betul. bukanya. Betul. Saya setuju ketika banyak pengeluaran, tetapi pengeluarannya untuk alokasi infak, untuk alokasi berbagi. Oke. Momentum Ramadan adalah momentum di mana kita membayar zakat sekalian. Yes. Itu pengeluaran tambah Betul. besar, oke, fine, berbagi sama sesama. Ramadan kali ini juga spesial di mana saudara-saudara kita di Palestina misalkan masih membutuhkan support. Tapi kalau buat buka, kita makan buka seberapa banyak sih, bener nggak? Dikit doang udah kenyang, apalagi udah umur 40-an ya, bener nggak? Jadi kita kadang-kadang yang kita fokusin banyakan mubazirnya juga akhirnya. Ya. Jadi memang ya pengeluaran, tapi pengeluaran yang kayak gimana sih? Alokasikan buat bayar zakat nih. Kan perhitungan zakat itu setahun sekali. Yang zakat mal setahun sekali, di mana setahun sekali setahun hijriah. Kita paling ingat kan bulan hijriah Ramadan, bener nggak? Betul. Boleh sih bayar di bulan Safar, bulan Muharram juga boleh. Tapi kan momentum paling diingatnya ya, paling kerasa banget bahwa ini Ramadan ya, bahwa ini bulan hijriah yang setahun sekali ya Ramadan. Jadi gunakan momentum ini untuk bayar zakat. Momentum ini karena Ramadan juga memiliki sifat selain sahrul siam, sahrul qiyam, juga sahrul khair, di mana bulan kita berderma gitu, berderma sebagai dermawan. Rasulullah juga kan
eh, adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan, di saat tiap malam malaikat Jibril hadir kepada Rasulullah untuk ngajarin Al-Quran. Jadi kombinasinya kuat nih antara bulan puasa, bulan Quran, bulan Qiyamul Lail, juga bulan kita berdermawan, berbagi gitu, Mas. Walaupun semuanya tidak lepas dari penganggaran ke budgeting ya. Oh iya, Kataku ya. yuk kita berbagi emang nggak pakai anggaran, pakai Itu dong. dia. Iya. Makanya. Iya. Tadi kan saya pikir kalau pengeluarannya begitu banyak, apalagi mungkin yang punya anak-anak di rumah yang masih kecil-kecil ya, buka puasa aja takjilnya pengennya yang aneh-aneh ya Kang Betul, Tisna ya. betul. Nah Kang Tisna kan mewakili Adira Finance Syariah nih. Ya. Setidaknya kan lebih paham sedikit lah tentang apa yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, walaupun ekspertisnya ada Mas Teguh di sini, Ya. financial planner kita. Apa yang mungkin bisa menjadi solusi Kang Tisna? Mungkin ada orang yang ngerasa kayaknya perlu peluang usaha nih selama bulan suci Ramadan kah misalnya, atau sebelum bulan suci Ramadan, sehingga budgetingnya itu bisa terkontrol dan dananya pun nggak kedodoran ketika masuk ke Ramadan. Nah, pandangannya Kang Tisna tentang hal ini bagaimana mengenai peluang usahanya? Oke, jadi saya melihat bahwa sebulan sebelum dan dalam selama Ramadan itu banyak sekali biasanya beberapa ibu-ibu rumah tangga khususnya ya yang UMKM itu sudah mulai melakukan penawaran-penawaran terutama kue-kue lebaran. Ya, jadi usaha-usaha kue lebaran, kemudian ada kuliner-kuliner yang lain itu biasanya mulai berkembang seiring mulai Ramadan tiba gitu. Termasuk di beberapa tempat juga kelontongan itu ya, yang tadinya mungkin lapak kosong tiba-tiba ada yang kelontongan ya, jual aqua, jual gas, jual sembako dan lain-lain. Itu mungkin peluang-peluang yang melihat bahwa ternyata seiring berjalannya di bulan Ramadan ini ternyata kebutuhannya semakin meningkat sehingga diperlukanlah usaha-usaha untuk bisa mengakomodir itu. Gitu Mas. Walaupun kayaknya itu seasonal ya. Betul. Musiman, tiba-tiba habis lepas maghrib hilang, ada lagi jelang maghrib gitu ya. Nah sebetulnya sah-sah aja nggak sih begitu melihat, karena peluang usahanya kan tidak langsung dilanjutkan secara apa ya, bahasa keren itu kontinuitasnya tuh panjang gitu loh. Momentum aja. Gimana Kang Tisna? Menurut saya sih ini bisnis opportunity ya. Kita melihat mungkin ada beberapa orang melihat bahwa dalam Ramadan ini ada beberapa makanan ya yang mungkin tidak ada di Ramadan, tapi ada di Ramadan. Itu mungkin tidak ada selain Ramadan, akhirnya dibuatlah kolak dan lain-lain gitu ya. Tapi saya lihat kalau misalnya yang tadi kue-kue ya, cookies gitu ataupun roti seperti itu biasanya ada juga jangka panjangnya di luar dari Ramadan. Biasanya para UMKM juga meningkatkan terus distribusi usahanya untuk si usaha-usaha kue kering dan lain-lain. Oke, berarti Kang Tisna berkenan nggak kalau untuk menyampaikan kepada Sobat Message kali ini apa kira-kira peluang usaha yang mungkin bisa dilakukan dari sudut pandangnya Kang Tisna ya? Ya, kalau dari saya melihat bahwa tadi ya dilihat bahwa bisnis opportunity dalam Ramadan ini khususnya banyak sekali yang bisa dikembangkan usaha-usahanya, mulai dari yang tadi usaha roti, kue kering, kemudian ada wisata kuliner ya, Wiskul untuk iftar, untuk berbuka puasa saya lihat hampir di sudut Jakarta, terutama karena saya tinggal di Jakarta Timur dan kantor di Jakarta Selatan. Itu banget ya. Itu sangat merata sekali ya, hampir setiap titik itu pasti ada kerumunan para UMKM yang menyediakan makanan untuk berbuka. Dan itu menurut saya itu salah satu peluang usaha yang bisa dikembangkan. Bukan hanya bisa jadi ketika makanan itu ternyata menjadi favorit, bisa jadi tetap dijual setelah Badar Ramadan gitu. Kemudian ada yang tadi yang ketiga, saya lihat banyak sekali mulai lapak-lapak yang menjual sembako, menjual kebutuhan pokok dari masyarakat sekitar, di mana di situ tidak ada toko-toko, biasanya udah mulai membuka lapak-lapak seperti itu, sehingga kebutuhan masyarakat akan sembako yang semakin meningkat di Ramadan itu bisa terakomodir. Wah, ide bagus nih Pak Teguh. Kayaknya kita juga mesti melipir pelan-pelan ya. Nggak sempet tahun ini ya, mungkin tahun depan insya Allah ya. Oke, terima kasih Kang Tisna. Ini Pak Teguh, saya coba menghubungkan ya. Kalau misalnya momentum Lebaran ini kan minuman dalam kemasan aja itu harganya bisa di-upgrade. Dari mulai yang bisa sekian tiba-tiba jadi sekian. Setidaknya kita bicara masalah alokasi anggarannya nih. Kan cuannya juga banyak tuh Pak Teguh. Nah, jangan sampai ini cuma jadi badai sementara dari apa rupiah yang mengalir, tapi kalau nggak dialokasikan kan percuma.
Nah, bagaimana kira-kira para pelaku UMKM ini bisa memaksimalkan alokasi anggarannya, Oke. cuannya kah, agar Oke. ini betul-betul jadi peluang usaha yang menjanjikan dan mereka bisa lebaran gitu. Baik, sebelum bicara tentang anggaran, saya Mhm. ingin komentarin sedikit dari Kang Tisna tadi Siap. berkaitan sama momentum untuk berbisnis. Oke. Memang banyak sektor yang momentumnya di bulan Ramadan, ya, termasuk baju, termasuk makanan, termasuk kita ngasih kan ada hadis yang bilangnya tahadu tahabu, saling memberilah, saling ngasih hadiah lah, maka kalian akan saling mencintai. Nah ini momentum juga kita bagi-bagi hampers segala macam ya. Betul. Nah ini memang ada momentum-momentum, bahkan ada beberapa yang untuk rewarding untuk ke anak-anak tadi Mas Derin menyebutkannya. Ya kita nge-reward anak-anak kita lah ketika dia sukses untuk berpuasa, sukses untuk misalkan ngatamin Al-Quran, sukses untuk ngafalin surat-surat pendek misalkan gitu. Kan momentum Ramadan memang momentum di mana kita mendidik keluarga kita juga ya kan? Nah, itu memang ada momentum-momentum bisnis, momentum-momentum di mana bisnis memang maju banget. Bahkan beberapa produsen pakaian misalkan Iya. ya kan, Ya. penjualan 1 bulan itu sama dengan atau lebih tinggi daripada, atau katakan 2 bulan lah ya, dari menjelang Ramadan sampai setelah Ramadan penjualannya lebih tinggi dibandingkan 10 bulan yang lain. Ya. Nah itu kan memang momentum nih, dimana momentum ini memang lagi cuan-cuannya. Malah kalau kita ngobrol-ngobrol dengan pengusaha pakaian misalkan gitu ya, atau baju-baju muslim atau baju-baju termasuk baju-baju batik dan sebagainya, Ya, ya. kalau boleh lebarannya diundur aja terus. Jadi lebaran aja terus gitu kan. benar, ya, Jadi ya. makin panjang nih Panen siklus terus. panennya tuh panjang gitu Ya, kan. ya, Itu ya. kan. Nah, sehingga dengan momentum ini kita harus cerdas ini sebagai seorang yang memang memiliki usaha, misalkan tadi bahasanya kan tentang alokasi usaha. Ya. Kalau emang siklus usaha kita dengan momentum di 1 bulan atau 2 bulan ini menjelang Ramadan sama sudah Ramadan emang lagi peak-peaknya, lagi naik-naiknya, lagi sunrise-nya katakan gitu. Ya. Kita tetap harus produksi di 10 bulan lainnya atau 11-10 bulan yang lainnya. Oke. Artinya ada modal yang harus berputar terus, Betul. ya nggak? Ya. Boleh loh rewarding buat diri kita sendiri, self rewarding buat anak-anak kita, terus kita berbagi, yuk kita bikin anggaran. Aman nggak modal kerja kita untuk tetap berproduksi, untuk tetap muter nih 11 atau 10 bulan ke depan, Ya. sehingga pada saat Ramadan kita nggak kehabisan stok barang gara-gara kita nggak punya capital yang cukup, nggak punya modal yang cukup. Kadang-kadang kan kita butuh stok nih. Ya, jangankan ini beli makanan aja, tepungnya kalau kita nggak ready juga nggak punya modal, nggak bisa ini. Berasnya, terus apa dagingnya segala macam. Nah ini kan dan selalu kita akan mendapatkan atau menerima berita inflasi naik pada saat-saat Ramadan, karena demandnya akan tinggi, benar nggak? Ya. Dimana supply-nya orang jadi nahan dulu, ntar ada kalau Lebaran dikeluarin atau puasa dikeluarin gitu kan. Nah ini kan perlu alokasi, sehingga yuk kita alokasikan dari profit yang ada atau potensial profit yang ada, kita mau digunakannya untuk apa aja. Yang paling utama kalau memang kita adalah pendapatan utamanya itu dari bisnis, maka pastikan bisnis Anda going concern-nya jalan nih setahun ke depan. Jadi punya alokasi dari panen di sebulan 2 bulan ini untuk alokasi supaya tetap bisnisnya hidup sampai 12 bulan ke depan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kewajiban bayar zakatnya dialokasiin juga. Oke. Iya dong. Dengan perhitungan kan sekarang udah banyak sekali kita buka di YouTube lah, internet lah, segala macam metode perhitungan zakat perdagangan Ya, atau ya. zakat usaha udah keluar Lengkap semua ya, tuh lengkap. Tinggal kita hitung misalkan dari omset yang ada, dari cash yang kita punya, ditambah piutang lancar kita dikurangi dengan utang kali 2,5% hasilnya. Nah ini kan oke, kita alokasikan sampai kita pengen bisnisnya berkah tapi kita nggak bayar zakat, itu kan anomali jadi benar nggak? Karena rezeki itu dari yang maha pemberi rezeki kok. Yes. Kewajiban kita nggak kita tunain gitu kan anomali dong ya kan. Ya. Alokasi untuk zakat kita harus alokasiin. Kemudian alokasi untuk keluarga. Ada pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tahunan. Sekolah anak ada bayar uang tahunan anak. Nah, apalagi momentum sekarang sebentar lagi masuk ke Juni, Mei lah udah mulai harus bayar. Saat orang tua pusing tuh ya. Beberapa sekolah malah kalau pindah level nih dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA gitu ya, atau dari SMA ke kuliah, harus terutama yang SD, SMP, SMA nih harus
mulai daftar di bulan Desember tuh. Betul. Iya, Udah mulai betul. bayar-bayar Mereka di udah bulan-bulan opening. kayak Februari, Maret, April udah mulai bayar-bayar nih memustahilkan setuju. booking seat kita di sekolah tersebut anak kita gitu. Nah, sehingga ya alokasikan pengeluaran-pengeluaran tahunan. Jangan lupa STNK juga dialokasiin. Bayar STNK, bayar pajak, bayar apalagi yang sifatnya tahunan. Dan juga kalau memang Anda mau mudik, alokasiin juga buat mudiknya nih. Ya. Ya kan. Nah, ini pengeluaran tahunan. Habis itu baru bicara tentang ya udah self reward buat kita misalkan untuk mau investasi ke depan, mau Oke. mau apa kayak tapi semaksimal mungkin tetap kondisi yang sehat. Gitu ya. Nah, memang alokasi itu mulai dari going concern dari bisnisnya. Kemudian bayar zakatnya jangan lupa. Pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tahunan, ya kan? Kemudian kebutuhan investasi kita, baru misalkan lifestyle kita lah. Misalkan saatnya mungkin harus ganti apa gadgetnya itu ya, terus harus ganti kendaraannya atau harus ganti apa, tapi harus yang dalam kondisi sehat. Yang ini udah beres dulu nih. Jangan dari belakang nih, jangan dari kanan. Meskipun kita ngomongin syariah, bener nggak? Oke, Jangan iya, ngomongin dari iya, kanan, iya. jangan ngomongin yang lifestyle-nya duluan. Sementara untuk going concern bisnisnya malah nggak dipikirin. Nah, ini yang kebalikan. Jadi going concern bisnis, kewajiban bayar zakat dan lain sebagainya kita alokasiin sehingga hidupnya juga nyaman. Amin, mudah-mudahan sih ya. Nah, ini kan gini Kang Tisna, saya mencermati statementnya Pak Teguh ini sebagai sebuah hasil foto yang utuh ya. Ya. Tapi kan kalau foto itu dihancurkan jadi puzzle kecil-kecil kan repot juga. Betul. Nah, puzzle-nya kita ambil satu nih. Saya mau lempar puzzle-nya ke Kang Tisna. Kang Tisna, semua itu butuh modal. Ya. Dari apa yang disampaikan Pak Teguh itu adalah hasil dari semua modal yang udah bisa di-create, bisa diolah, dialokasikan. Kira-kira dari pandangan Kang Tisna sendiri, apa yang mesti dilakukan untuk bisa memperkuat modal aset dari para pengusaha? Ya taruhlah skupnya UMKM atau UKM gitu ya. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Usulan seperti apa yang bisa dibuat sebagai sebuah pembelajaran diri sehingga nanti akan berujung ke statementnya Pak Teguh tadi? Ya. Jadi saya lihat Mas, kita melihat dari sisi tadi kebutuhan dari, karena kita misalnya pingin ada business opportunity, kemudian kita pingin berbisnis, kita kan ada beberapa hal yang dibutuhkan ya, mulai dari asetnya, modalnya gitu ya. Kita dalam Adira Finance Syariah sendiri kita menyediakan beberapa pembiayaan ya di luar dari bukan hanya otomotif tapi juga non otomotif, di mana di situ kita misalnya ya ada ibu-ibu datang UMKM pingin buat tadi ya kue kering yang biasa dikukis ya, yang biasa dijual. Nah, alatnya mulai dari ovennya, microwave-nya, freezer buat nyimpen bahan-bahannya dan lain-lainnya, itu bisa melalui pembiayaan syariah. Ya, jadi bisa kita biayai untuk modal usaha dari UMKM ini. Bukan hanya itu, mungkin misalnya kita mau berbisnis, saya pingin kelontongan yang bisa distribusi ke rumah-rumah. Nah, di situ kita siapkan sepeda motor roda 3 misalnya. Itu juga bisa kita biayai dengan melalui pembiayaan Adira Syariah. Jadi beberapa modal usaha mulai dari motor atau bahkan mobil ya, untuk misalnya usaha untuk kirim barang atau misalnya antar jemput gitu ya. Itu bisa kita biayai dengan pembiayaan syariah. Jadi kita memberikan kemudahan ke para UMKM supaya ketika memiliki mimpi ya, karena udah punya bisnis opportunity kemudian melakukan bisnis tapi masih punya handicap ya, kendala bagaimana cara mengembangkan bisnis atau memulai bisnis, bisa kita bantu dengan pembiayaan syariah. Tapi bicara masalah how to-nya gimana Kak Tisna? Kan orang cuma tahu, oh iya saya dibantu sama Adira Finance Syariah nih misalnya gitu ya Pak Teguh ya. Tapi banyak orang yang aduh administratif saya nggak cukup, atau mungkin terkendala dengan ini, tadi Kang Tisna bilang handicapnya terlalu tinggi. Boleh nggak pelan-pelan kita pilah-pilah nih untuk para pelaku bisnis yang ibu rumah tangga, yang masih rumahan, mereka ngerasa kok momentum Ramadan ini begitu menjanjikan ya secara keuangan. Nah, kita tetap mengkerucut ke statementnya Pak Teguh tadi yang udah punya usaha besar ya. Nah, sementara itu kalau kita lihat kan ibu-ibu rumah tangga bilang, udahlah begini aja lah, yang penting udah cukup buat makan sehari-hari. Salah kalau menurut saya, karena opportunity-nya tuh ada. Linknya juga ada. Dalam hal ini Kang Tisna wakil Adira. Tapi mereka untuk kesana kan terkendala banyak hal. Pertama edukasi, literasi, informasinya. Boleh nggak di podcast kali ini Kang Tisna berkenan menyampaikan step by stepnya agar segala bentuk handicap yang mungkin dialami oleh para pelaku UMKM ibu rumah tangga itu bisa
pelan-pelan lah terbuka jalannya untuk menuju ke lebarannya itu dalam tanda petik ya. Nah, gimana Kang Tisna? Oke, jadi saat ini kita di Adira Financial Syariah ada 42 kantor cabang unit syariah. Oke. Dan juga ada 58 perwakilan. Jadi kita ada 100 outlet nationwide ya, secara nasional. Ya, ya. Jadi para UMKM, para ibu rumah tangga yang ingin berbisnis bisa datang ke kantor Adira Financial Syariah di masing-masing kota ya. Mulai misalnya di Jakarta ada di Tebet, Ciputat, Bekasi, kemudian ada di Serang. Kemudian nanti melihat kebutuhannya apa sih? Oh, misalnya saya kebutuhannya ternyata saya ingin bikin kue, saya butuh alat untuk membuat kuenya. Nah, nanti kita akan langsung sambungkan ke merchant kita, partner kita yang menyediakan barang itu, sehingga nanti si ibu bisa memilih barangnya yang mana, kemudian kita akan melakukan transaksi dengan akad murabahah seperti itu. Oke. Atau misalnya tadi si bapaknya pingin antar-antar barang misalnya, antar-antar galon atau misalnya gas ya, nah, itu bisa pakai sepeda motor roda 3, nanti bisa ke kantor Adira, nanti kita akan langsung sambungkan dengan dealer-dealer yang menyediakan sepeda motor yang roda 3. Sehingga nanti setelah cocok dan lain-lain akan mulai kita proses akuisisi di situ sampai melakukan akad murabahah. Gitu. Oke, itu konsepnya gimana? By program kah dengan gimmick atau lepasan? Biasanya untuk yang hari-hari biasa kita lepasan aja. Tapi kalau misalnya di Ramadan itu kita ada beberapa program yang bisa kita tawarkan ke boleh di-spill. masyarakat. Gimana Kang Tisna, apa programnya? Jadi di bulan Ramadan khusus ini kita ada beberapa program ya. Programnya yang pertama adalah di produk tadi, elektronik furniture gadget, termasuk di dalamnya ada freezer, ya, ada kulkas dan lain-lain. Di situ kita di Ramadan itu ada special pricing. Jadi margin dan biaya administrasinya kita spesial. Itu jauh lebih murah dibanding hari-hari biasa. Kemudian yang kedua di produk dana tunai syariah, ya ini sih kita sampaikan, kita juga di situ kita ada tambahan hadiah Adira Point. Jadi Adira Point ini bisa ditukarkan atau bisa untuk menambahkan pembayaran angsuran dari nasabah. Jadi beberapa hal itu yang kita masukkan ke medsosnya Adira Financial Syariah juga, beberapa benefit di bulan Ramadan ini ketika nasabah melakukan proses untuk pembiayaan. Dan ini berlaku untuk nasabah di seluruh Indonesia. Betul, tanpa nationwide, terkecuali. tanpa terkecuali. Jadi syarat administratif yang harus disiapkan oleh calon nasabah apa? Untuk mandatorinya KTP dan KK aja. Secara mandatorinya. Secara mandatori. Oke, butuh proses berapa lama waktunya Kang Tisna untuk? Sebenarnya tidak lebih dari 2 hari. Tidak lebih dari hari ketika kelengkapannya udah komplit, ya kita akan langsung proses di masing-masing KCOS. Oh, ini berlaku untuk semuanya ya? Betul. Yang mungkin masih memulai, yang terkendala modal, Betul. terkendala apa lagi? Biasanya apa sih kendalanya kalau para pelaku UMKM? Biasanya yang pertama tadi ya perlengkapan usahanya. Ya, jadi bisa barangnya. Ya, misalnya saya ingin bikin roti, berarti alat pembuat rotinya atau ovennya atau bahkan microwave-nya untuk menghangatkannya, itu nanti bisa kita sediakan dengan produk kita. Atau ternyata saya butuh untuk uangnya, untuk usaha, untuk modalnya. Oh, itu bisa juga. Bisa. Jadi kita ada produk namanya Amanah Adira Multidana Syariah, di mana di situ kita bisa memberikan pembiayaan melalui produk itu. Wah, lengkap dong berarti ya. Paling tidak kalau untuk ada Jakarta, datang ke berapa titik? Boleh sebut? Kita ada saat ini ada di Tebet, kemudian ada di Ciputat, ada Oke. di Bekasi dan Bogor dan Serang, ada di 6 titik. Wah, untuk area Area Jabodetabek. Jabodetabek ada 6 titik. Ya. Baik. Pak Teguh mau titik mana cobanya? Pekalongan kan? Pekalongan ada nggak? Pekalongan saat ini belum ada. Belum Kita ada. di Jawa Tengah baru ada di Jogja, Solo, Semarang dan Tegal. Tapi karena beliau di Tebet sekarang, mendingan ke Tebet aja. Tebet aja dekat tuh. Oke, gimana Pak Teguh singkat komentarnya tentang statement yang disampaikan Kang Oke. Tisna? Ketika usaha kita kemudian menggunakan pembiayaan, Ya. maka jangan lupa ketika ada keuntungan harus ada yang dialokasikan untuk membayar cicilannya. Setuju. Ya, Betul. itu satu. Yang kedua, sebelum Anda mengajukan pembiayaan, pastikan atau Anda harus memantaskan diri memang Anda berhak mendapatkan pembiayaan. Oke. Sehingga waktu 2 hari itu Anda pasti di-approve. Yes. Kan nggak asik tuh udah nyiapin segala macam, udah datang ke kantor Adira, ternyata memang kita punya track record yang nggak baik. Ini mindfulness banget loh penjelasannya. Iya. Kok? Iya benar. Iya, enggak. Kan harus mantul sendiri dulu gitu loh. Iya dong. Ketika kita malas sendiri, kita emang punya karakter yang baik, punya usaha yang memang kira-kira payment capacity apa sih, kemampuan kita untuk bayar yang baik gitu Iya, kan. iya. Baru kita ini.
begitu usahanya dikasih pembiayaan, baik itu untuk beli frozen freezer gitu kan. Karena kan frozen food juga bisnis yang menjanjikan juga bener nggak? Yang gede itu kan makin banyak kita bisa nyimpan barang. Tapi jangan lupa begitu ada untung jangan langsung dipakai buat lifestyle dulu nih. Alokasikan buat nyicil. Oh iya Ya, bukan sisa itu ya yang sering kita bahas ya. Iya, sisihkan jangan sisain gitu kan. Yang berikutnya adalah ketika Anda punya usaha dan ada syarat dengan alat. Alat itu memiliki penyusutan, memiliki usianya. Ya, misalkan alat ini kira-kira memproduksi yang baik cuma 3 tahun nih. Setelah itu mungkin teknologinya udah baru gitu kan, kapasitinya udah nggak muat lagi. Maka sisihkan dari pendapatan Anda itu juga untuk upgrading alat-alat itu. Gitu. Nah, untuk awal-awal pembiayaan. Siapa tahu nanti kita bisa upgrade tapi tetap aja butuh pembiayaan, tapi at least kita ada uang muka yang bisa lebih besar sehingga pembayaran angsurannya juga lebih ringan buat bisnis kita. Sehingga bisnis itu bisa membiayai dirinya sendiri gitu. Jangan ngambil untuk membayar angsuran itu dibiayai dengan pendapatan lain. Misalkan kita punya usaha tapi juga punya kerja kantoran misalkan gitu kan. Nah, untuk angsuran kalau emang bisa dari bisnisnya itu indah sekali. Jangan dari gaji angsurannya, gaji angsurannya jangan dari gaji. Jangan manajemen belaci lah ya istilahnya gitu dia, kanan kiri. Nah, meskipun nggak apa-apa untuk awal-awal, penting kita emang eligible untuk itu. Tapi yang sehat banget adalah ketika bisnisnya bisa membayar dirinya sendiri. Itulah yang sering disebut-sebut oleh motivator itu. Uang itu bekerja sendiri, benar nggak? Tapi itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan untuk kita bisa mengalokasikan yang tadi itu. Ya. Oke. Nah, gini Pak Teguh. Kan kalau kita bicara masalah multi finance syariah khususnya ya di perbincangan kali ini kan begitu tadi Kang Tisna udah sampaikan gampang kok secara mandatory, nggak dibuat susah. Setidaknya masyarakat awam juga harus tahu akad-akadnya. Ya. Nah, gimana? Saya mau ke Pak Teguh dulu, nanti boleh diklarifikasi sama Kang Tisna. Secara umum beberapa disampaikan oleh Kang Tisna tadi. Ada pembiayaan kalau emang itu berupa barang. Kebutuhannya ada barangnya nih untuk motor roda 3 gitu ya. Motor yang untuk usaha atau bahkan mungkin mobil atau motor listrik ataupun itu kan ada barang tuh. Atau freezer atau alat buat oven. Sekarang canggih-canggih ya dan nggak murah-murah juga gitu kan kira-kira kan. Betul. Terus matangannya bisa merata tapi size-nya nggak terlalu besar kan gitu kan, tergantung size bisnis kita juga. Nah, ketika sebenarnya gini, saya akan mundur sedikit ya. Apa bedanya pembiayaan di syariah dengan pembiayaan yang lainnya? Prinsipnya pembiayaan kan ada pihak yang memiliki dana. Sebutlah dalam hal ini karena yang hadir Kang Tisna, Adira sebagai pihak yang memiliki dana. Si UMKM, si pemilik usaha membutuhkan dana. Ketika orang yang memerlukan dana ketemu dengan orang yang punya dana, pertama kali yang terfikir, ngapain nih orang yang memiliki dana kepada orang yang membutuhkan dana? Paling simpel adalah pinjem. Pinjem uang. Gitu. Pinjem uang secara syariah boleh nggak? Boleh banget. Tapi nggak boleh diperjanjikan adanya tambahan. Setuju. Ya. Betul. Minjem uang 10 juta, Mas Daril, saya pinjem. Iya, sekarang dong. Masa besok. Pinjem uang 10 juta. Balikinnya saya janjiin 3 bulan lagi, Mas Daril. Berapa saya balikin? 10 juta juga. Kalau udah 100 juta, balikinnya berapa? 100 juta juga. Padahal Mas Daril mau bisnis. Adira Finance pemilik dana ini, Adira Syariah sebetulnya ya. Adira saya pemilik dana ini kan maunya untung. Orang ini bukan lembaga sosial kok, ini lembaga komersial kok. Dia mau untung. Ntar biar gajinya beliau gimana ya? Nah, supaya untung gimana? Ya jangan pakai pinjam meminjam. Namanya pinjam meminjam itu dilarang, diperjanjikan ada kelebihan. Tapi kalau seseorang pinjam meminjam nih, kita tidak diperjanjikan nih, pinjam 10 juta balikin 10 juta, tapi pas balikinnya saya sambil bawa batik misalkan buat Mas Daril, boleh, nggak diperjanjikan. Tapi kalau Mas Daril bilang, Mas Teguh saya pinjemin 10 juta tapi balikinnya 10 juta plus batiknya, ini batiknya diperjanjikan jadi riba. Oh gitu. Iya, jadi nggak boleh karena diperjanjikan. Tapi kalau tidak diperjanjikan, ya maka dianjurkan sama Rasulullah. Rasulullah tuh mengatakan khairukum ahsanukum qadha. Sebaik-baik kalian adalah apabila memenuhi kewajibannya dengan lebih baik. Tapi tidak boleh diperjanjikan. Jadi sama-sama ada kelebihan, yang satu diperjanjikan dianjurkan sama Rasulullah.
kalau diperjanjikan jatuhnya riba dilarang, tapi kalau tidak diperjanjikan dianjurkan sama Rasulullah. Oke, Nah, yang ini tidak benar. diperjanjikan yang dianjurkan Yang ya. dianjurkan karena suatu kebaikan. Contoh, Pak Teguh pinjam saya uang 10 juta. Tiba-tiba perjanjiannya nanti 3 bulan dikembalikan 10 juta. Tapi kalau Pak Teguh mau ngasih 10 juta lagi juga boleh gitu ya. Boleh, mau ngasih tambahin mangga kayak, tambahin duren kayak, tambahin apa kayak. Tapi boleh. sayanya nggak boleh minta ya. Bahkan saya mau ngasih diperjanjikan saya nggak boleh. Saya bilang gini, Mas Daril, saya pinjam 10 juta, nanti balikinnya 11 juta deh. Nanti balikinnya 10 juta plus duren deh. Itu nggak boleh. Meskipun saya minjem, saya ngejanjiin itu nggak boleh. Baik yang menjanjikan, yang meminjam maupun yang memberi pinjaman, itu nggak boleh. Kalau diperjanjikan. Tapi kalau tidak diperjanjikan, itu suatu kebaikan. Jadi sambil mulangin 10 jutanya Mas Daril, nih aku lagi ada kemarin jalan-jalan 10 juta ada lagi gitu ini ya. 10 juta lagi ngarep itu sih. Ada durian enak, saya bawa oleh-oleh buat Mas Daril gitu. Saya punya mangga atau rambutan atau apapun whatever, itu kan jadi kebaikan. Nah, Adira atau lembaga pembiayaan syariah ini kan lembaga bisnisnya maunya untung. Nggak diperjanjikan ya, kalau nasabahnya ngasihnya lebih, kalau enggak Iya, betul. ya pro bono dong, bener nggak? Ya, Ini lembaga sosial namanya, bukan lembaga komersial. Nah, sehingga harus suatu hal yang bisa menguntungkan. Kalau pinjam-meminjam maka nggak bisa dipakai. Konvensional pakai yang namanya pinjam-meminjam. Apapun produknya, akadnya cuma satu, pinjam-meminjam uang. Dibalikin dengan kelebihan, which is itu jadi secara syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba. Very simple. Iya. Maka saya salut orang-orang yang bekerja di lembaga keuangan syariah karena harus lebih advance pemahamannya. Kalau cuma pinjam-pinjam doang mah itu kelasnya kelas level rendah, basic banget. Tapi kita harus cari, putar otak bagaimana caranya dapatin untung tapi nggak melanggar prinsip syariah kan itu. Oh, ternyata ada jual beli. Nah, maka tadi pembiayaan yang dibutuhkannya itu berupa barang, freezer lah, motor roda 3 lah, motor biasa lah, mobil lah, segala macam, atau apa lagi, oven. Nah, ada barangnya, bisa transaksinya jual beli, di mana si orang yang pemilik usaha yang membutuhkan dana, yang memerlukan dana ini kan sejatinya bukan perlu dana. Dia perlu motornya, dia perlu mobilnya, dia perlu mesinnya, dia perlu perangkat freezernya. ya. Barang itu yang diperluin. Ya. Sehingga kebutuhan kamu kan bukan uang 10 juta, 20 juta. Kebutuhan kamu adalah motor, kebutuhan kamu adalah freezer dan sebagainya. Sehingga gini deh, kata Adira. Saya yang beli barang yang kamu perluin, kemudian saya jual ke Anda. Anda belinya di mana? Harganya berapa? Oh, harganya 10 juta, Pak. Oke. Yaudah saya kuasakan ke Anda. Biasanya pakai kuasa juga, pakai wakalah juga kalau tidak. Enggak. Adira yang beli. Oke. Langsung ke dealer atau langsung ke dealer. Oke. Adira beli oven itu, beli freezer itu, atau beli motor itu, harganya sebutlah 10 juta. Dijual kepada yang bersangkutan jadi 11 juta dengan dicicil selama 1 tahun misalkan gitu. Nah, jadi boleh dapat untung nggak? Boleh dong. Boleh, orang jual beli. Jual beli kan untung. Nah, jadi barangnya dibeli dengan 10 juta, dijual dengan 11 juta. 1 jutanya untung. Tapi kalau pakai cara yang pertama tadi pinjaman, pinjam 10 juta, dibalikinya 11 juta, jadi riba yang 1 jutanya. Nggak boleh. Ya, maka kadang-kadang suka ada omongan di masyarakat umum nih, Kang Tisna pasti udah kenyang banget omongan itu. Syariah sama konvensional sama aja. Misalkan dicicil sama 11 bulan biar gampang ngitung misalkan. Iya. Saya minjem di konvensional 10 juta, setiap bulan 1 juta juga ngangsurnya misalkan. Di syariah juga sama, 1 juta juga. Ya. Syariah dan tidak syariah tidak ditentukan pada harga. Tapi ditentukan pada prosesnya. Ketika prosesnya pinjam-meminjam yang diperjanjikan adanya kelebihan yang 1 juta tadi itu, maka jadinya riba. Tapi kalau jual beli bukan pinjam-meminjam. Jual beli dapatin untung boleh nggak? Ya boleh banget. Kan jual beli. Nah, jual beli. Nah, maka akad yang pertama yang sering digunakan adalah akad jual beli, khususnya kalau di lembaga keuangan syariah, termasuk di lembaga pembiayaan syariah kayak Adira ini adalah namanya murabahah. Murabahah adalah jual beli, di mana penjualnya, berarti kan Adira nih yang ngejual ke nasabahnya nih. Adira atau penjualnya wajib menginformasikan harga perolehannya, declare marginnya. Yang kemudian marginnya ya? bukan declare margin aja sih sebenarnya, declare harga perolehan. Harga mesin itu adalah 10 juta. Nah, maka harus declare tuh, di akadnya pasti muncul tuh harga mesinnya atau harga barang yang dibeli itu adalah 10 juta. Dijual 11 juta, maka marginnya 1 juta. Itu namanya murabahah. Jadi murabahah adalah jual beli di mana penjual menginformasikan harga perolehan dan menyepakati, penjual dan pembeli menyepakati marginnya berapa, sehingga harga jualnya adalah
penjumlahan dari harga perolehan ditambah dengan margin, itu murabahah. Di perusahaan lain atau dikatakan di lembaga keuangan biasanya juga ada yang tadi kan pinjam meminjam kita nggak bisa pakai karena sifatnya sosial, jual beli. Yang ketiga adalah biasanya sewa menyewa atau istilah dalam syariahnya ijarah. Nah, ijarah ini Mas Daryl pingin punya usaha harus buka ruko, rukonya sewa. Si pemilik ruko minta dibayar di awal untuk 5 tahun ke depan misalkan gitu. Wah, Mas Daryl nggak punya uang kalau 5 tahun ke depan. Kalau bayarnya setiap bulan, Mas Daryl mampu nih, si pemilik usaha mampu nih. Nah, Adira hadir itu, katakan lembaga keuangannya hadir di situ mengatakan bahwa oke, yang sewa saya dulu, kemudian saya sewain lagi ke Anda. Paham. Ya, misalkan sewanya 50 juta nih, kemudian disewain ke nasabahnya 70 juta, dicicil selama 3 tahun misalkan gitu. Nah, jadi matching nih, kebutuhannya nasabah ya bisa ngangsur bulanan, kebutuhannya si lembaga keuangan ini kasih pembiayaannya, gitu kan. Nah, pakai akad sewa menyewa. Sebenarnya dapat untung boleh dong. Boleh. Nyewa barang 50 disewa ulang, diijarahkan ulang dengan harga katakan 60 atau 70 tadi itu. Jadi ada keuntungan yang diterima oleh si lembaga keuangan ini. Nah, ijarah ini kombinasinya banyak, ijarah untuk jasa, ijarah untuk segala macam gitu kan. Bahkan di beberapa lembaga keuangan kayak termasuk di Adira itu juga ada barangnya sudah menjadi milik nasabah, dibeli dulu sama Adira, kemudian disewain kepada nasabah misalkan, bewal istijar misalkan gitu. Nah, ini juga bagian dari akad-akad yang dimungkinkan. Biasanya kalau agak agak complicated gitu untuk refinancing, untuk hal yang sifatnya lebih advance lagi. Mungkin gitu ya. kita bisa klarifikasi langsung ke Kang Tisna. Gimana Kang Tisna? Ya, tadi dijelaskan oleh Pak Teguh ya bahwa saat ini kita di Adira Finance Syariah memiliki 2 akad. Yang pertama akadnya murabahah, itu akad jual beli di mana kita menegaskan untungnya kepada si pembeli, kepada nasabah. Dari perusahaan pembiayaan. Jadi akad murabahah ini kita ada beberapa produk gitu. Jadi ini lebih enaknya pembiayaan syariah dibalik Islamic banking mungkin ya. Kalau di bank syariah produknya satu, akadnya banyak gitu. Karena kalau misalnya kita mau KPR, akadnya ada murabahah, ada musyarakah mutanakisah, ada IMBT gitu. Tapi kalau di pembiayaan syariah kita akadnya satu tapi produknya banyak ya. Jadi yang pertama murabahah itu kita produknya pembiayaan otomotif ya. Baik motor atau mobil, motor baru, motor bekas gitu ya. Termasuk semuanya, termasuk tadi motor roda 3 gitu ya, atau motor listrik gitu ya. Itu kita bisa biayai. Yang kedua ada namanya, kalau di kami namanya durable ya. Produk durable itu tadi elektronik, furniture, gadget. Jadi bisa untuk lifestyle juga ya berarti? Ya, untuk lifestyle semua, mulai dari elektronik, furniture, gadget, termasuk sampai ke traktor tangan pun kita bisa biayai. Sampai sepeda listrik kita bisa biayai dengan produk ini. Kemudian kita ada juga produknya adalah umroh. Ya, jadi kita saat ini umroh kita menggunakan akadnya murabahah. Jadi otomotif tadi, kemudian yang kedua durable tadi, elektronik, furniture, gadget, dan yang ketiga ada umroh. Yang kedua akad kita adalah baywal istijar. Ini produknya adalah dana tunai syariah atau amanah Adira multidana syariah. Jadi bagi nasabah atau misalnya UMKM yang memiliki kolateral BPKB motor atau mobil, ya kita bisa cairkan dana tunai di situ dengan produk amanah. Jadi konsepnya baywal istijar itu nasabah datang ke Adira Syariah, ya kemudian dia menjual produknya dengan akad buy, motornya atau mobilnya, kemudian dia akan mendapatkan uang dari hasil penjualan unit tersebut. Ya, kemudian di situ kita akan lanjutkan dengan IMBT, Ijarah Muntahya Bitamlik. Jadi nanti kita akan sewakan unit itu ke nasabah dan di akhir sewa kita akan hibahkan ke nasabah. Jadi nasabah akan mendapat uang itu hasil dari jual beli unitnya. Gitu, ya. Jadi baywal istijar ini sangat diperlukan sekali bagi nasabah yang atau misalnya para UMKM yang ingin memiliki modal usaha, ya bisa dengan menjual unitnya melalui produk baywal istijar baik mobil ataupun motor. Itu mungkin gambarannya, Mas. Jadi kalau mungkin secara simpelnya untuk dapatkan informasi detail ini bisa langsung kunjungi saya bilangnya apa?
Cabang syariah cabang syariah terdekat. yang ada di Jabodetabek terdekat di 6 titik tadi gitu Di ya. 6 titik tadi. Oke, baik. Sobat Message, sebelum kita akhiri perbincangan kali ini, mungkin Anda sedikit bingung mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kang Tista juga Pak Teguh. Tapi ini sebetulnya kami create program ini khusus dalam rangka Gebyar Ramadan Keuangan Syariah atau Gerak Syariah 2024. Nah, kita akan coba bahas lagi bersama dengan Pak Teguh. Pak Teguh, kalau tadi kan udah disampaikan secara detail ya, akad-akadnya juga penguatan edukasinya disampaikan juga oleh Pak Teguh. Kita masuk ke financial planner-nya nih. Dengan hadirnya kemudahan-kemudahan yang diberikan berupa akad-akad yang disampaikan tadi oleh Kang Tisna, setidaknya kan kita ada kewajiban bayar nih, Pak Teguh. Izin boleh nggak disampaikan secara pengaturan keuangannya bagaimana agar roda perputaran keuangannya tidak mengganggu cash flow, tapi ada kapabilitas juga untuk membayar kewajiban kepada Adira. Nah, secara pribadi Pak Teguh mau menyampaikan bagaimana? Oke. Pertama, alokasikan dari usaha Anda atau dari pendapatan Anda, dari manapun pendapatan Anda itu untuk membayar angsurannya. Angsuran yang sehat, nah ini mulai ngomongin agak financial planning-nya kan. Iya. Angsuran yang sehat adalah yang apabila total angsuran semua pembiayaan yang Anda ambil, semua pembiayaan yang Anda ambil itu maksimal 35% dari pendapatan Anda. Oke. Itu yang sehat. Jadi kalau pendapatan Anda misalkan dalam sebulan itu 10 juta, biar gampang hitung lah ya. Maka total angsurannya nggak boleh lebih dari 3,5 juta. Tidak boleh lebih. Kalau pendapatan 10 juta, total angsuran tidak boleh dari 3,5 juta. Apakah? Bukan angsurannya nggak cuman motor Pak, ada angsuran panci, ada angsuran apalah segala macam ya, yang sehingga kita total semuanya tidak boleh lebih dari 35% dari pendapatan kita. Kalau pendapatan berdua boleh nggak? Misalkan berdua usaha, ada yang sekali lagi usahanya agak beda gitu kan, boleh digabungin. Jadi pendapatan berdua, kemudian angsurannya mungkin masih punya KPR juga gitu misalkan gitu kan, angsurannya tidak boleh lebih dari 3,5 juta kalau yang pendapatan 10 atau 35% dari Kalau ada KPR kadang-kadang saya bolehin lah Mas sampai 40% dari pendapatannya, karena biasanya itu satu hal yang harus diperjuangkan untuk kita miliki kan rumah ya. Nah, itu boleh. Nah, termasuk juga dalam alokasi itu ketika Anda punya usaha dan Anda juga kan punya kebutuhan pribadi ya, untuk makan, sekolah anak, semacam ini harus dipisahin nih. Mana kebutuhan untuk usaha, mana kebutuhan untuk keluarga atau pribadi. Ini harus laci yang beda nih. Harus laci yang beda. Maksudnya gini, ketika usaha ini lagi jalan, anak bayar sekolah misalkan, anak-anak mau beli buku, mau beli sepatu, karena dia ikut ekskulnya sepak bola misalkan, sepatu sepak bolanya beda dengan sepatu sekolah gitu kan. Nggak boleh nih ngambil dari duit usaha, harus ngambil dari duit pribadi atau duit keluarga. Nah, supaya duit keluarga ini terisi, jangan lupa gaji diri Anda. Jadi setiap bulan ini usaha ini mampu gaji saya berapa nih? Ya bisa dua pendekatan lah. Saya punya kebutuhan segini, maka saya harus dapat gaji dari usaha saya segini. Atau usaha saya mampu gaji saya tuh berapa. Kalau saya nggak ngerjain kan orang lain yang ngerjain. Yang kita gaji kan orang lain ngerjain kerjaan kita kan. Nah, kita sekarang ngerjain. Awal-awal mungkin gajinya dikit dulu lah, namanya juga masa perjuangan ya. Tapi suatu saat kita harus di titik dimana kita harus settle dan kita harus menerima gaji yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini tetap terpenuhi nih. Untuk bayar sekolah anak, untuk makan sehari-hari, untuk transportasi yang sifatnya pribadi harus ngambil dari kantong atau dari lacinya keuangan pribadi. Nggak boleh nyampur. Kalau nyampur nanti kita ngitung kinerja usaha kita jadi susah minta ampun. Rekeningnya juga kalau bisa dipisahin. Sekarang kan buka satu bank 2 rekening kan udah gampang banget gitu kan. Sehingga kita ya udah gajian tiap bulan ditransfer aja dari satu rekening ke rekening yang lain. Tapi udah once itu rekening pribadi, ya rekening pribadi itu digunakan untuk kebutuhan pribadi. Meskipun nggak kaku-kaku amat ya. Maksudnya nggak kaku amat gini. Ternyata tabungan kita bagus banget, secara pribadi kita punya pendapatan yang baik gitu kan. Sementara usaha kita lagi butuh modal tambahan misalnya gitu kan. Ya sebelum menghubungi Adira misalkan, duit kita ada nggak bisa dialokasiin? Ya udah pinjem dulu. Tapi dicatat tuh, nggak apa-apa. Tapi dicatat sebagai pinjaman kepada pemilik usaha. Kan gitu, pinjaman. Kalau ada uang lagi ya balikin dulu, ya nggak? Atau tambahan modal sehingga kepemilikannya modalnya bertambah, kan gitu. Ini pinjaman atau tambahin modal nih. Kalau pinjaman berarti balikin, kalau tambahin modal berarti modalnya nambah. Kalau tambahin modal berarti ada di usaha nih uang itu. Atau sebaliknya, usaha lagi bagus-bagusnya nih, tiba-tiba
harus pengeluaran agak gede di keluarga, misalnya ada yang sakit atau orang tua sakit, masa kita nggak support orang kita punya uang di sini? Ya pinjam dulu dari keuangannya usaha. Tapi once kita udah punya uang, kita balikin ke Ya. keuangannya usaha. Jadi ini kayak seorang pemilik perusahaan besar, ketika mau beli apa gitu, pengen beli mobil ya dia nggak langsung ngambil uangnya perusahaan dong, minjem dong. Ya. Atau apa gitu. Demikian pula sebaliknya. Nah ini kita harus mulai rapi nih, meskipun dalam level UMKM nih terpisah, Iya sih, betul. sehingga ngukur kinerja itu jangan wah usaha maju-maju tapi nggak ada duitnya, atau usahanya kok ada duitnya banyak padahal piutangnya masih banyak nih, utangnya masih banyak yang harus dibayar ke supplier misalkan gitu kan. Nggak ngerasa karena nyampur nih antara duit pribadi sama duit masih banyak ya, kalau gitu kita jalan-jalan deh, padahal tagihan ke supplier belum kita bayar masih banyak. Betul. Gitu, maka harus terpisah nih antara keuangan usaha sama keuangan pribadi. Mas Ditambah Ari. piutang macet juga lagi ya. Matang. Udah selesai kayak gitu, matang. Oke, baik. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung, tapi mungkin kita perlu ambil konklusinya atau kerucutkan perbincangan kali ini. Kang Tisna, boleh nggak disampaikan mewakili Adira Finance dan juga pribadi, apa sih tips yang perlu dilakukan agar hikmat dalam berpuasa itu bisa juga menghasilkan suatu peluang usaha, keuntungan, laba, dan sebagainya. Nah, silakan. Ya, menurut saya di bulan Ramadan yang suci ini mudah-mudahan bagi para UMKM ya, para yang sudah memiliki tujuan untuk berbisnis bisa dilancarkan bisnisnya dan kemudian dimudahkan rezekinya, dan jika ada kendala ya terkait misalnya tadi modal usaha dan lain-lain, insya Allah kita dari Adira Syariah bisa bantu supaya para UMKM dan khususnya para nasabah-nasabah itu bisa meningkatkan bisnisnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita bersama-sama dengan seperti itu bisa memajukan ekonomi dan keuangan syariah. Amin. Itu aja. Pak Teguh, silakan. Ya, Ramadan ini kan bulan penuh berkah. Ya. Nah, keberkahan berkaitan sama ngomongin keuangan, seringkali keberkahan itu tidak garis lurus dengan jumlah uangnya. Oke. Orang yang punya uang banyak belum tentu hidupnya nyaman. Ada orang yang punya uangnya sedikit, tapi uangnya ada terus nih. Itu namanya keberkahan, benar nggak? Betul. Mau makan tetap bisa, saya cukup aja terus. Maka ada istilah kan, orang yang paling kaya adalah orang yang paling bisa merasa cukup. Yes, setuju. Qanaah dalam bahasanya. Nah, sehingga meraih keberkahan di bulan Ramadan ini perlu latihan lah. Ya, Anda punya usaha, ya supaya usaha ini berkah. Ya, jalankan usaha ini bukan sekedar halal, tapi juga thayyib. Once ketika kita di usaha kita membutuhkan pembiayaan, ya pilihannya pembiayaan syariah. Kalau nggak pembiayaan syariah, jangan-jangan Anda mungkin untung gede, tapi nggak berkah. Ya nggak? Mendingan untung gede tapi berkah, bener nggak? Daripada untung sedikit nggak berkah. Salah. Itu udah pasti ya nggak? Jadi iya, itu keberkahan jadi satu hal. Masa di bulan Ramadan kita mulai usaha pakai usaha yang nggak syariah? Nah, kami di pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah mendorong kita ingin memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Oke, baik. Inilah akhir podcast kita kali ini. Kita yakini mungkin di balik usaha yang Anda lakukan, kalau diiringi dengan doa dan juga ketakwaan, itu pasti niscaya akan ada satu keberkahan di sana. Seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi. Tapi jangan lupa juga kalau Anda butuh satu solusi tersendiri yang memang tidak meribetkan dua pihak antara penjual dan juga pemilik dana, Sobat Message bisa langsung menghubungi Adira Finance Syariah seperti disampaikan oleh Kang Tisna tadi. Kalau Anda tertinggal, Anda bisa putar ulang tayangan ini kapanpun dimanapun. Yang ingin share tayangan ini juga silakan. Dan sekali lagi, program special edition ini dikhususkan dalam rangka Gebyar ke Ramadan Keuangan Syariah 2024 atau Gerak 2024. Inilah akhir dari podcast kita kali ini. Saya Daniel Adam, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia selamanya.